Shalom teman-teman, selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Aku pribadi bersyukur meskipun agak-agak batuk, tapi masih bisa berjumpa dengan teman-teman. Masih kita ada waktu nih untuk ngobrol-ngobrol terkait topik yang menarik tentunya. Dan sebagai informasi teman-teman, bulan ini masih bulan Agustus ya. Artinya kita masih ngebahas seputar kemerdekaan. Nah, puji Tuhan. Nanti bulan depan atau minggu depan baru kita akan ganti tema nih, tema besar kita ganti dan kita diskusi dengan judul-judul yang baru. Nah, selamat datang teman-teman yang sudah join, stay tune sampai akhir ya, karena topik kita nih topik yang menarik dan seru dan tentunya lagi hangat-hangatnya nih, lagi relate dengan kondisi kita sekarang, anak-anak muda yang suka bersuara ya kan, dan kemarin baru terjadi ya kan, demo ya, dan malam hari ini kita bahas bukan demonya tapi bagaimana kita bebas untuk berpendapat, yaitu freedom of speech. Nah tentunya malam hari ini aku nggak akan sendirian teman-teman, aku akan invite teman-temanku yang akan menemani aku ngobrol malam hari ini, semoga mereka lancar. Oke teman-teman, aku mau jelasin sedikit nih tentang Sabda Youth sebelum aku beri kesempatan teman-teman untuk berkenalan ya. Jadi apa sih Sabda Youth itu? Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng, diskusi bareng, membahas topik-topik yang relate dengan anak muda atau yang mungkin jarang dibahas di kalangan anak muda, karena itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Makanya kami ngebahas, kami diskusi, kami sharing topik-topik yang benar-benar hot lah untuk anak muda atau yang benar-benar jarang dibahas di kalangan anak muda supaya mereka semakin siap. Itu sekilas tentang Sabda Youth teman-teman. Kiranya teman-teman boleh menikmati diskusi kami ya, diskusi kita bahkan ya, dan juga obrolan santai kita malam hari ini. Kita mau berkenalan terlebih dahulu dari Kak Patricia, terus Kak Jerry, Ibu Julia, terus nanti aku. Silahkan Kak Patricia. Ya, perkenalkan aku Patricia Rita Kristina Wado, biasanya panggilannya Patricia atau Rita. Aku saat ini ada di Salatiga karena aku sedang berkuliah dan asalku dari Bekasi. Terima kasih. Salam kenal. Orang Jakarta. Perkenalkan nama saya Jerry. Shalom teman-teman Sabda Youth nih. Kak Ray, Bu Yulia, semuanya. Saya dari Surabaya. Latar belakang saya saat ini sedang merintis untuk masuk ke dunia hukum, advokat Bu. Kenalan singkat saya, terima kasih. Ya. Aku Yulia, aku dari Solo, melayani di Sabda dan senang ketemu dengan semua sahabat dari Sabda Youth. Nice. Oke, teman-teman. Aku Ray, salam kenal teman-teman. Aku yang jadi host di acara Sabda Youth ini dan aku pelayanan di Sabda juga, jadi domisili di Solo. Salam kenal teman-teman semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman. Nah, teman-teman sekali lagi sebelum kita berdiskusi dan berdoa, teman-teman di rumah ikut berdiskusi ya, karena topik kita malam hari ini adalah freedom of speech, kebebasan, kemerdekaan berbicara. Jadi kami tunggu bicaranya teman-teman, kami tunggu pendapatnya teman-teman. Jangan kami aja yang bebas merdeka, karena kalian juga punya hak yang sama. Oke, kita mulai saja teman-teman diskusi kita malam hari ini. Kak Patricia boleh menolong kita membuka dalam doa? Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Sehingga pada saat hari ini Tuhan kami boleh berkumpul menjadi satu Tuhan lewat online ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tak terbatas bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang akan menjadi topik kami ya Tuhan, pembicaraan kami pada malam hari ini Tuhan yang senantiasa memimpin kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berjalan di depan kami dan kami mengikuti Engkau Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan Tuhan itu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan, sempurnakanlah ya Tuhan kami seturut dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya hanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Patricia. Nah, teman-teman, sebagaimana negara-negara merdeka lainnya, Indonesia kan sudah merdeka nih. 79 tahun minggu lalu kita sudah berdoa bersama nih untuk negara kita. Nah,
di Indonesia sendiri ada hak-hak yang diberikan kepada rakyatnya atau kepada warganya, termasuk freedom of speech ini, yaitu kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, memberikan ucapan-ucapannya di kalangan umum gitu. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam nih, kita perlu tahu lebih jelas dulu nih, apa sih yang dimaksud dari freedom of speech menurut teman-teman? Dan adakah negara yang nggak memberikan hak untuk freedom of speech ini? Silakan. Mungkin mulai dari aku sendiri, freedom of speech itu kalau misalnya kita tahu dari bahasa Indonesianya aja, artinya itu adalah kebebasan berbicara. Dan di sini adalah kebebasan berbicara, kita diminta untuk bertanggung jawab juga akan kebebasan yang kita punya, di mana kita tidak boleh sembarang untuk menyuarakan atau apa ya, memberikan aspirasi kita gitu, tanpa kita memperhatikan hal-hal yang memang sekiranya itu nantinya dapat membahayakan kita semuanya gitu. Dan kalau misalnya ditanya ada nggak sih negara yang tidak memberlakukan freedom of speech gitu. Dan itu freedom of speech itu ada, yang seperti teman-teman tahu pasti ada negara yang memberlakukan itu, yaitu di Korea Utara. Dan ya mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Aduh, suaranya Patricia yang terakhir aku nggak denger nih. Kayaknya sinyalnya agak buruk ya. Oke, aku mau lanjutin dari Patricia. Oke. Aku mau lanjutin dari Patricia ya. Kalau aku sih mengartikan freedom of speech mungkin dengan cara bodon, maksudnya dengan cara yang sangat mudah, itu biasanya demonstrasi. Nah, kalau ada demo-demo itu artinya kalau satu negara masih bisa diperbolehkan demo, itu artinya ya berarti pemerintah itu memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk berbicara secara umum, di muka umum gitu ya, berbicara tentang aspirasinya di muka umum. Cuman ya pastinya ada aturan-aturan ya, nggak semua orang bisa melakukan freedom of speech dengan liar gitu. Betul. Wah, menarik ngomongin tentang demonstrasi itu ya Bu ya. Kalau menurutku sih ya hampir sama, menambahkan aja sih dari Patricia, Bu Yulia, freedom of speech jelas freedom, kebebasan speech berbicara. Menarik kalau membahas kemarin tentang demo-demo. Kalau dulu mungkin kita masih ingat tahun 98 itu hanya kalangan mahasiswa saja. Tapi kalau kita lihat yang kemarin nih, tidak hanya di kalangan mahasiswa, artis ikut, ibu-ibu ikut, anak-anak SMK juga ikut. Artinya apa? Kebebasan berpendapat ini dari tahun-tahun yang lama ke tahun-tahun yang sekarang artinya sudah jauh berkembang. Tapi yang harus satu diingat adalah kebebasan berpendapat ini juga harus kita bijak dalam menjalankan tersebut, bertanggung jawab. Artinya ketika kita menyuarakan, jangan sampai kebebasan itu kita menyebarkan berita-berita bohong atau justru malah membuat menyesatkan banyak orang. Mungkin itu sih. Ya, betul. Sepakat dengan yang teman-teman sampaikan, apalagi di era digital ini ya. Fun fact-nya kemarin demo kayaknya banyak yang tergerak mengikuti demo karena kampanye-kampanye media sosial untuk berkumpul bersama-sama, bersatu. Nah, itu salah satu kebebasan berpendapat di era digital ini gitu, di mana semua orang bisa dengan bebas untuk menyampaikan atau menyuarakan hak-haknya, bersuara tentang apa yang mau disampaikan gitu. Itu sih. Ya, aku ya nambahin lagi. Memang kebebasan berbicara ini sebenarnya hak asasi manusia, maksudnya kita itu ya karena diatur oleh negara ya, diatur oleh negara, kita punya hak asasi untuk menyuarakan atau menyampaikan aspirasi kita atau keyakinan kita di depan orang banyak dengan tujuan supaya didengar gitu. Jadi freedom of speech itu juga punya saudara kembar, yaitu freedom to listen gitu, maksudnya ada kebebasan juga untuk mendengarkan, bukan hanya cuma ngomong doang gitu ya, tapi juga patut untuk didengar. Apakah apa yang kita aspirasikan tuh patut didengar oleh orang lain? Betul. Sepakat. Ya.
Ya, Kenapa Kak Jerry kok sepakat? Ya, karena bagaimanapun Bu, kebebasan itu harus kembali lagi yang statement saya tadi kan kebebasan itu harus bertanggung jawab. Artinya ketika kita menyuarakan, ketika kita mengkritik seseorang, kita juga harus melihat apakah kita mengkritik ini kita memang ingin menyerang pribadi orang tersebut atau kalau mungkin dia seorang pejabat, kita ingin mengkritik kebijakannya atau mengkritik pribadinya. Kan yang ingin kita kritik ini adalah posisinya dia kan, bagaimana seorang memimpin ini, karena bagaimanapun sebesar-besarnya seorang pemimpin ketika pembisik-pembisiknya salah, ya juga negara itu juga akan kacau juga, menurut saya sih seperti itu sih. ya makanya ini ada satu komentar dari akun Explore Experience, Pak Andi kalau nggak salah ya. Freedom of speech adalah sebuah hak yang harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dalam melakukannya. Makanya hak untuk berpendapat tuh harus berjalan bersamaan dengan tanggung jawab, seperti yang teman-teman sudah sampaikan, baik Ibu Yulia maupun Kak Jerry tadi. Sepakat sih tentang hal itu. Menarik. Ya. Baik. Ini ya. Jadi Angkat tangan. mau lanjut, masih ada yang mau lanjut diskusi? Silakan, nggak Patricia, nggak apa-apa lanjut. Silakan. Ya, Kamu setuju, Patricia, kamu setuju dengan Kak Jerry nggak? setuju banget sama Kak Jerry, di mana yang pastinya seperti yang Kak Jerry katakan tadi itu, setiap kita tuh punya kebebasan untuk berbicara, tapi baik lagi kita juga perlu mengontrol itu juga gitu, dan kayak untuk apa tujuannya gitu, supaya kita juga lebih berhati-hati gitu ya, dan tidak gegabah gitu, atau benar-benar memang bisa dikatakan kalau misalkan dalam bahasa Alkitabnya itu berhikmat lah. Ya. Aduh, suaranya Patricia putus-putus ya. Iya. Ini apakah suaraku terdengar? Maaf. Terdengar sih, cuman agak putus-putus, tapi nggak apa-apa Patricia. Nanti kalau misalnya gitu lagi, mungkin kameranya aja dimatikan, mungkin sinyalnya lagi buruk kali. Oke, baik. Oke, aku mau nyambung dari yang Patricia dan Jerry dan Ray tadi ngomong ya. Kalau freedom of speech itu dibilang apa namanya? Dibilang demo, itu seringkali asosiasinya buruk ya. Padahal sebenarnya freedom of speech atau demo itu tidak selalu buruk gitu, karena bisa merupakan gerakan-gerakan kemasyarakatan atau gerakan, bahkan KKR itu juga dibilang freedom of speech menurut aku. KKR maksudnya apa namanya, gereja gitu ya, yang dilakukan misalnya di stadion atau di tempat umum yang luas, yang orang siapapun boleh datang, itu bagi aku juga termasuk freedom of speech. Ya, sepakat Bu, apalagi sekarang demo semua dijamin oleh negara, artinya bukan tindakan yang salah. Nah, bagaimana juga kita lihat orasi-orasi dulu, I have a dream yang punyanya, itu juga bagaimana itu adalah sebuah kegerakan waktu dulu. Artinya ketika kita berani menyuarakan, ternyata akan ada dampak-dampak yang luar biasa ketika itu bisa didengar dan berdampak buat banyak orang. Mungkin itu sih. Ya. Ya. Oke. Bicara tentang dampak-dampak nih, seperti yang tadi Kak Jerry katakan gitu. Mungkin banyak dari kita tuh yang mungkin nggak tahu atau belum tahu, maaf, kalau misalkan ada sebenarnya aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan berbicara itu sendiri. Dan kalau misalkan kita tidak memahami, itu bisa aja menjadi bahaya untuk kita gitu, bahkan orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, di sini aku mungkin mau ajak teman-teman untuk diskusi kira-kira apa sih hal yang sekiranya kalau kita tidak perhatikan untuk kebebasan berbicara ini itu apa aja dampak yang akan bisa kita tuai gitu, tentang ancaman ataupun masalah-masalah yang akan kita hadapi. Mungkin boleh Ya. dari ya Bu Yu. Aku jawab ya. Ya, mestinya freedom of speech itu ada aturannya. Soalnya kalau nggak ada aturannya bisa liar.
terutama kalau freedom of speech ini disalahgunakan, itu bisa sangat sangat berbahaya. Karena kalau dia melakukan orasi atau melakukan pidato yang tujuannya adalah untuk menghancurkan nama seseorang, bahkan menghancurkan negara, aku pikir itu sangat nggak benar gitu. Karena itu freedom of speech itu ada landasan hukumnya. Ini Jerry yang tahu lebih banyak tentang hukum ya. Pastinya ada landasan hukumnya dan ada aturan-aturan yang mengaturnya sehingga tidak sembarangan orang bisa melakukan freedom of speech khususnya tanpa tanggung jawab seperti yang tadi dibilang oleh Explore Experience. Ya, memang dari Bu Yulia. Ini menarik kalau ngomong tentang aturan. Jelas di Undang-Undang Dasar itu di pasal 28 ada, mungkin mungkin saya salah ya. Ada banyak poin A sampai J atau ya mungkin ada di situ kan ada satu kemerdekaan berbebas berkumpul mengumumkan pendapat, tapi jangan lupa di salah satu poin juga ada kewajiban untuk menghargai hak-hak orang lain juga. Artinya ketika kita punya hak, tapi jangan lupa orang-orang lain juga punya hak yang sama untuk mengumumkan pendapat. Jadi artinya apa? Kebebasan itu memang diatur oleh negara. Terus apalagi terkait aturan apalagi ya Bu? Ini terkait Undang-Undang ITE, jangan lupa di Indonesia ini sampai 2 kali dirubah karena begitu banyaknya sekarang ini berita hoax sampai berita-berita akhirnya menyebabkan ya kebebasan berpendapat itu harus dijaga gitu supaya tidak offset lah. Terima kasih. Nah, betul. Sayangnya, tapi itulah dampak, ya bisa aku bilang dampak negatif sih dari kebebasan berpendapat itu sendiri. Banyak yang menganggap, banyak yang menganggap kebebasan berpendapat itu ya berpendapat sebebas-bebasnya, hingga akhirnya kalau di era sekarang, di era digital tuh banyak yang berpendapat menyerangnya bukan justru idenya atau gagasannya, tapi pribadi-pribadinya yang lagi rame ya. Tokoh-tokoh politik, calon-calon kepala daerah itu dicari jejak digitalnya tuh, lebih ke personal gitu. Ya itu dampak negatif dari kebebasan berpendapat yang justru tidak berpendapat secara tanggung jawab, tapi justru menimbulkan kegaduhan dengan menyerang secara personal. Gitu. Itu sih menurutku dampak negatifnya. Kalau misalnya itu ada dampak negatif, ada nggak ya Kak ya dampak positifnya dari freedom of speech itu sendiri? Mestinya kan harusnya pemerintah mendukung ya atas perlindungan terkait itu ya. Ya, aku nyambung sedikit ya terkait dampak positifnya gitu. Nanti teman-teman boleh tambahkan lah untuk dampak positifnya. Ya, dampak positifnya sendiri bagiku freedom of speech ini adalah memberi ruang gitu kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Makanya tadi kalau Bang Jerry sempat bilang dari kalangan mahasiswa, dari kalangan orang biasa, ibu-ibu pun juga ikut menyuarakan hal yang perlu disuarakan. Jadi itu menjadi dampak positif sih, sehingga orang siapapun bisa mendapatkan ruang untuk berpendapat itu sendiri. Nah, bagiku itu sedikit tentang dampak positifnya. Teman-teman boleh tambahi. Yang negatif juga masih boleh ditambahi nih, masih sedikit nih. Mungkin dari aku mungkin mau lebih nambahin yang dampak positifnya. Menurutku mungkin back to Bible karena baik lagi gitu kan, dampak positifnya di sini adalah bisa kita pakai, kita manfaatkan gitu kan untuk menjadi wadah di mana menekankan lagi gitu kan, kita menjadi saksinya Tuhan gitu untuk membawa damai bagi sesama, di mana kita sebagai anak-anak Kristus gitu menjadi teladan untuk di masyarakat gitu, di kehidupan sosial gitu, untuk tidak jadi yang membawa keributan itu sendiri gitu, tapi kita yang meredakan gitu dan membawa pada hal-hal yang membawa kebaikan dan yang membangun, seperti itu. Ya, aku ya. Ini ada tanggapan yang sangat menarik dari saudara Explore. Menurut saya lebih ke arah tanggung jawab saat melakukan freedom of speech.
itu termasuk resiko bila tanggung jawab tidak dilakukan. Misalnya saat menyampaikan sebuah info tapi tidak dicek kebenarannya, maka yang berbicara harus siap terkena hukum yang berlaku akibat dia tidak melakukan cross check pada konten yang disampaikan. Ini menurut aku. Ya, aku menarik ini ya, karena kalau ya ini aku setuju. Tapi berarti karena kita itu yang menerima info harus cross check dulu apa yang kita dengar, makanya akan sangat bagus sebenarnya kalau ada edukasi gitu ya terhadap masyarakat luas. Sebenarnya di dalam melakukan dalam mempercayai info-info yang masuk dan yang tersebar terutama di dunia medsos gitu ya, perlu ada guardrail, ada kisi-kisi, ada cara untuk mengfilter gitu, apakah informasi-informasi yang kita terima itu benar atau tidak benar. Kalau kita nggak smart gitu, kalau kita nggak pinter, maka informasi apapun yang masuk itu kita terima dan kita telan mentah-mentah gitu. Itu menandakan bahwa kita kurang cerdas ketika kita mendengar informasi. Nah, ini bahayanya, ini balik lagi ke negatifnya ya. Bahayanya dari freedom of speech itu kalau disalahgunakan oleh orang yang tujuannya memang untuk menghasut atau untuk kepentingan pribadi yang malah justru merugikan orang lain. Jadi itu sangat berbahaya menurut aku ya. Freedom of speech ini kalau nggak benar-benar diawasi oleh pemerintah dan tidak diatur dengan undang-undang, maka freedom of speech ini sangat berbahaya. Itu sebabnya kayaknya kalau kita melakukan orasi di umum itu selalu harus ada izin. Benar nggak ya Kak Jerry ya? Ya. Kalau kita misalnya mau melakukan pertemuan banyak orang gitu kan nggak boleh kan lakukan sendiri. Ya harus ada izin kan. Maka kalau ada izin dan pemerintah memberikan izin, ya itu artinya pemerintah paling tidak sudah memfilter bahwa ini bukan sesuatu yang akan berakibat buruk gitu ya. Ya. Itu ya, teman-teman. Nah, untuk hal itu makanya dari sisi kita juga itu perlu kesadaran diri gitu, bahwa sebebas-bebasnya kita perlu perhatikan dampak-dampak yang kita hasilkan ketika kita memberikan suatu pendapat gitu. Banyak yang sekarang terjebak ketika memberi pendapat yang hanya dari satu sisi, akhirnya menimbulkan keramaian di sisi lain gitu. Nah, jadi seobjektif mungkin lah ketika kita mau berpendapat. Itulah pentingnya kemampuan kita untuk melakukan riset. Kalau di dalam sabda sendiri mengajarkan CDQ, Christian Digital Quotient, kecerdasan digital gitu ya, dan menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah, di mana kita melihat dunia digital dengan segala beritanya, ya kita terapkan prinsip-prinsip kekristenan. Itu penting sih ya, untuk tujuannya kita melihat dari segala sisi, khususnya mendasarinya dengan Alkitab. Itu sih aku mau tarik dari sisi pribadi. Aku izin menambahkan, mungkin tadi aku masih kurang lengkap gitu untuk dampak positifnya. Mungkin balik lagi ke peran kita masing-masing gitu. Misalkan mungkin kakak-kakak yang lain dan ibu mungkin dalam pekerjaan gitu, atau mungkin dalam rumah tangga gitu. Dan kalau misalkan aku dari peran aku sebagai mahasiswa gitu, yaitu dengan menyuarakan hal-hal yang mengarahkan kepada perdamaian gitu, tidak ada keributan dan lain-lain gitu. Menurut aku mungkin itu bisa dipakai sebagai wadah kita untuk membawa dampak positif gitu bagi banyak orang. Dan terkhusus juga kebetulan karena aku berkuliah di Salatiga gitu, di UKSW, kalau teman-teman tahu, terkenal kota Salatiga dan kampusku itu adalah kampus dan kota yang cinta damai, di mana setiap ada mungkin kerusuhan atau yang lain-lain, di situ ada peran kita untuk menyuarakan bahwa kita harus membawa perdamaian seperti teladan Kristus juga untuk kehidupan kita di dunia ini. Ya, saya mungkin Kak. Ya, Salatiga katanya kota yang paling toleran katanya ya. Aja sih teringat. Nah, tadi waktu bicara tadi, saring dulu sebelum sharing. Kadang-kadang tangan kita ini kan gatel sharing dulu, tapi kita tidak mikir-mikir dulu. Mungkin itu ya Bu ya, kakak-kakak semua. Itu aja sih mungkin. Ya,
Terima kasih. Betul. Aku nambahin untuk sisi positifnya. Sebenarnya freedom of speech ini kalau digunakan dengan benar tuh manfaatnya banyak banget loh. Karena bisa mengedukasi orang. Selain itu juga meningkatkan kreativitas dan partisipasi masyarakat gitu ya, supaya masyarakat tuh ikut memberikan sumbangsih terhadap persatuan dan kesatuan, juga mengajarkan orang untuk toleransi, meskipun mungkin kadang kita nggak setuju dengan apa yang diomongin, tapi kita boleh mendengar, dan itu menolong kita untuk punya punya sikap menghormati orang lain. Jadi kalau digunakan dengan baik, saya kira freedom of speech ini punya manfaat yang besar sekali. Nah, betul, sepakat. Makanya dari freedom of speech ini sering terjadi inovasi-inovasi, baik secara aturan, baik secara apapun itu. Jadi inovasi muncul sering karena ada kesempatan untuk berpendapat gitu, dan pendapat yang dihargai dan tepat tentunya, sehingga negara bisa maju gitu ya, dan segala macamnya itu bisa timbul inovasi-inovasi yang menarik gitu. Nah, itu salah satunya dampak positifnya. Teman-teman bisa tambahin. Teman-teman di rumah juga boleh nih tambahin. Supaya nggak kami aja, teman-teman ikut berdiskusi. Silakan. Ya, saya bisa tambahin dikit lagi mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain ya Bu ya. Kalau dulu privilege itu buku, ilmu pengetahuan ya. Tidak semua orang bisa membaca buku. Sekarang yang menjadi privilege adalah kebebasan berpendapat itu sendiri. Artinya semua orang, waktu dulu mungkin tidak semua orang bisa membaca buku, tidak bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tapi dengan adanya yang sekarang, dengan teknologi yang ada, apalagi tadi sudah Kak Rey jelaskan bagaimana caranya dengan tarbiyah, artinya kita sebenarnya bisa sangat mempunyai privilege yang begitu luar biasa untuk mencari sumber data, untuk sebagai dasar kita sebelum kita berbicara, kita bisa artinya brainstorming sendiri terlebih dahulu sebelum kita mengumpulkan pendapat kita gitu sih. Dari Kak Jerry ngomong, aku jadi terbetik satu ide yang aku pikir seharusnya dilakukan sejak dulu ya, yaitu ngajarin anak-anak yang masih sekolah ya, masih SD, SMP, ngajarin anak-anak untuk demo yang sehat. Kita nggak pernah tuh diajarin ya nggak? Padahal itu sebenarnya bagus loh. Kita diajarin gimana caranya demo dengan benar, ngikutin aturan sejak kecil, sehingga kita tuh punya sense of belonging dan juga meningkatkan cinta demokrasi gitu. Ini kan kemarin yang digembor-gemborkan kan masalah demokrasi gitu ya. Tapi demokrasi kan punya punya nilai yang luhur gitu ya. Bahwa setiap orang itu mempunyai hak untuk memilih, mempunyai hak untuk berpendapat, mempunyai hak untuk bahkan mendengarkan. Jadi kalau nggak diajarkan dari kecil, nanti akhirnya liar. Makanya banyak, aku lagi mikir nih, aku di Indonesia nggak pernah ya diajarin gimana caranya demo dengan benar. Makanya ketika sudah dewasa, tiba-tiba demonya jadi kerusuhan karena kita nggak pernah belajar gitu, nggak pernah berlatih. Gimana Kak Jerry? Kalau itu tuh diajarkan di sekolah gitu, gimana caranya demo yang benar tuh kayak apa gitu? Ini Bu, ada yang menarik nih, ada Amsal 10 ayat 19 dari Kak Explore. Wih, rajin di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ya, nah, kalau mungkin anak-anak langsung diajari demo mungkin akan bingung juga ya Bu ya, tapi kita mungkin ya artinya harus dengan kapasitas yang layak lah. Artinya kan sekarang kalau mungkin SD ini kan sudah kurikulum merdeka Bu, artinya semua orang bebas untuk mengambil apa yang ia ingin belajar. Nah mungkin bisa disisipkan dari sana. Mungkin ya kalau dulu mungkin zaman Ibu ada P4 untuk mengerti tentang itu. Ya, sangat. Harus ada inovasi-inovasi lah. Kita berdoa supaya pemimpin kita yang berikutnya bisa memberikan kurikulum yang tepat lah untuk anak-anak, sehingga kesadaran akan berpendapat itu sudah dari kecil dipupuk gitu. Bagaimana orang dia berani untuk mengungkapkan pendapat, tapi terkadang ada yang ngomong Asian value katanya, sungkan apa. Nah itu juga ya
harus mulai dipikirkan ya. Artinya tetap dengan batasan-batasan untuk tetap saling menghargai satu dengan yang lain. Mungkin kalau langsung diajari dulu agak bahaya, Bu. Oh Nggak sekolah demo nanti. kecil, enggak gini, itu demo kecil-kecilan di depan teman-temannya sendiri, karena cuman latihan, enggak Iya, bener-bener demo pemerintah gitu enggak. Tapi maksudnya misalnya buang sampah di tempat yang oh benar iya, itu kan demo di lingkungan kelurahan. Bisa lagi kalau buang sampah nggak boleh sembarangan, gini-gini bakat dia Bu. pakai spanduk-spanduk buang sampah di tempat yang benar gitu-gitu kan itu bagus menurut aku. Tapi ngomong-ngomong ya, gimana dengan sikap orang Kristen nih? Orang Kristen boleh nggak demo-demo? Kalau kita melihat freedom of speech dari kacamata Alkitab gitu, dari kacamata orang Kristen, kira-kira apa yang bisa disumbangsihkan oleh orang Kristen dalam hal ini? Aku izin menanggapi mungkin, boleh? Boleh. Ya, silakan. Aku Ya. mungkin mau bawa ayat yang tadi aku sempat dapat juga tentang di Yohanes 18 ayat 36, yaitu jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Jadi di sini maksudnya itu adalah apa? Dimana kalau misalnya kita mau menyatukan gitu dengan yang ada di dunia gitu, di negara dengan kerajaannya Tuhan itu sudah pasti berbeda. Dimana kalau misalkan seperti yang tadi kita bahas tentang demo kalau misalkan di kerajaan di dunia ini itu memang demokratis, tapi kalau misalkan untuk kerajaan Tuhan itu dia lebih ke teokratis, dimana kalau demokratis itu kan lebih tepatnya dia itu pada suara siapa yang paling banyak, tapi kalau misalkan teokratis itu adalah yang paling benar itu adalah Tuhan. Jadi kalau misalkan mau ditanya paling banyak tuh berarti Tuhan, apakah Tuhan suaranya paling banyak gitu? Enggak, Tuhan nggak main banyak-banyakan suara, tapi lebih tepatnya siapa yang paling benar itu adalah Tuhan, kedaulatannya Tuhan gitu. Dan itu bagaimana sih untuk dibawa kehidupan masing-masing kita gitu di masyarakat terutama gitu, yaitu kita hidup seperti teladan Tuhan gitu, yang tidak berlakukan demokratis itu gitu, yaitu kita membawa damai gitu. Dan baik lagi tujuan kita adalah sebagai anak-anak Allah itu adalah membawa damai juga, terutama kepada menjadi teladan, dan tugas kita yang terutama ya menjadikan semua bangsa murid Tuhan, dan itu supaya membawa teladan bagi masyarakat untuk membawa damai seperti teladan Kristus itu sendiri. Seperti itu sih dari aku. Terima kasih. Ya, melanjutkan dari Kak Patricia ya. Kalau saya sih sepakat, artinya kita harus membawa damai, menjadi saksi Tuhan kan seperti itu. Saya teringat ada satu ayat Matius 5:37 katakan, "Ya jika ya, tidak jika tidak, selebihnya itu berasal daripada yang jahat." Artinya ketika kita meyakini sesuatu, kebebasan berpendapat itu kita harus pakai semaksimal mungkin. Artinya ketika kita ingin mengkritik seseorang, ingat kritik kita itu adalah untuk membangun orang-orang itu, bukan untuk justru mempermalukan mereka, bukan untuk membuat seseorang itu menjadi lemah. Seperti Kak Patricia tadi kan, artinya kita menjadi saksi Kristus, artinya kita harus bisa mengkritik dengan cara yang lebih bijak. Kebebasan itu harus kita pakai dengan sesuatu yang kita harus menjadi pembeda daripada yang lain. Tadi ada yang share tentang ya salah satu peristiwa yang waktu dulu Gubernur Jakarta, ya kita terlepas daripada itu, manusia memang punya kesalahan, tapi artinya kebebasan itu harus dibarengi dengan kebijaksanaan yang terus dipupuk. Mungkin itu kalau menurut saya. Ya betul. Kalau berkaca di dalam Alkitab sendiri, sebetulnya Allah menghargai gitu pendapat orang lain, atau memberikan kebebasan orang lain untuk bersuara gitu, atau untuk menyampaikan pendapat. Kalau teman-teman ingat bagaimana Israel di padang gurun, Israel sering bersuara nih untuk, wah kelaparan Tuhan, oh nggak ada daging Tuhan. Suara-suara protes itu ya. Dan Tuhan dalam tanda petik menyetujui itu, meskipun pada akhirnya menghukumnya karena di balik dari suara yang ditimbulkan Israel itu ada kerakusan, hawa nafsu dan segala macam ya, di balik itu semua gitu. Tapi pada dasarnya Tuhan tetap mengizinkan umatnya untuk bersuara, berekspresi. Makanya di era Perjanjian Baru
erat tuh kaitannya. Kalau orang tuh datang dengan hati gitu, datang kepada Tuhan tuh dengan benar-benar ekspresi gitu. Karena kita kan freedom of speech ya, kebebasan untuk berbicara maupun berekspresi. Nah, datang kepada Tuhan pun penuh dengan kebebasan yang berekspresi, yang benar-benar kita mau apa nih sampaikan kepada Tuhan. Jadi Alkitab sudah mengajarkan kebebasan itu sendiri menurutku. Ya, betul banget. Aku lihat memang banyak di Alkitab sebenarnya tuh contoh dari Allah sendiri. Ingat nggak Ayub? Ayub tuh merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhan dan dia berbicara banyak banget, bahkan protes-protes ke Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Kemudian ada nabi-nabi juga. Berapa lama lagi Tuhan? Jadi banyak sekali sebenarnya manusia tuh yang protes kepada Tuhan. Tapi Tuhan selalu melihat hati gitu, melihat ketulusan, melihat otentisitas kita gitu. Kita nih otentik enggak sih ketika kita itu berbicara, bahkan mengumumkakan suatu pendapat itu apakah karena didorong oleh nafsu kedagingan atau benar-benar karena hati yang benar-benar rindu untuk menyuarakan keluh kesah manusia gitu. Aku pikir orang Kristen boleh-boleh aja sih demo, asal kita melandasi demo kita itu dengan motivasi yang benar, yaitu mengasihi. Kalau kita tujuannya bukan untuk mengasihi, wah itu tadi kayak Jerry bilang ya, bahaya banget gitu, kita akan menyakiti orang lain. Ya, aku sedikit mau menambahkan juga, bagiku berarti penting sekali nih peran kita orang-orang Kristen tuh berdasarkan motivasi yang benar. Jadi jangan karena ikut-ikutan, karena lagi viral nih mahasiswa demo terus upload Garuda warna biru itu kita ikut-ikutan. Tapi ya sekali lagi motivasi kita, peran kita itu apa gitu. Tujuan kita melakukan itu apa? Nih itu yang harusnya kita tekankan khususnya untuk kita orang-orang Kristen gitu, anak-anak muda Kristen, anak-anak Tuhan gitu. Kita tuh ikut-ikutan supaya tercipta kedamaian. Itu yang utama menurutku, karena bagaimanapun usahakanlah kedamaian di kotamu, itu kayak firman Tuhan katakan ya. Jadi ya motivasi kita harus menciptakan kedamaian. Amin. Amin. Ya. Amin. Aku izin menyanggah mungkin dari pernyataan dari Kak Ray. Aku sepakat banget sama apa yang Kak Ray sampaikan gitu. Dimana di sini kita boleh punya kebebasan gitu, balik lagi. Tapi balik lagi biarlah kebebasan kita itu boleh mengarahkan gitu kepada hal-hal yang benar gitu, hal-hal yang membawa ketenangan gitu, ketentraman bagi sesama. Juga kita boleh mengarahkan orang-orang yang mungkin sudah tersulut api emosi gitu, dan kita tahu semuanya pasti pada marah gitu ya, dan lain-lain gitu. Tapi di situ peran kita sebagai anak-anak Tuhan di sini itu adalah menenangkan gitu, membawa kedamaian, ketenangan gitu kan, dan mengarahkan juga ke hal-hal yang mungkin sekiranya hampir menuju ke hal-hal yang merugikan gitu. Jadinya jangan sampai ke hal-hal yang merugikan, bahkan sampai kehilangan nyawa gitu. Itu kan sangat rugi sekali ya gitu, dan kita memang perlu berhikmat di sini gitu, dan kita perlu hikmat Allah memimpin kita untuk melakukan apa yang benar seturut dengan kebenaran Tuhan dan berguna bagi sesama. Ya, makanya tadi aku ngasih contohnya untuk anak kecil ya. Untuk anak-anak muda tuh belajar demo itu untuk hal-hal yang membangun. Misalnya protes kepada orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan harus diprotes tuh. Terus misalnya merokok di tempat umum. Nah, itu kan harus ada yang menyuarakan, nggak boleh merokok di tempat umum, itu nggak sehat. Itu membuat orang lain juga ikut kena dan lain-lain. Jadi banyak sebenarnya yang kita bisa proteskan untuk hal-hal yang membangun bangsa, membangun masyarakat, bahkan membangun kesehatan di sekitar kita. Tapi malah nggak ada ya. Kalau kita demo untuk harus buang sampah di tempat yang benar gitu, mungkin orang malah ketawa kali ya. Padahal itu penting loh, ya nggak? Betul. Ya, nyambung dengan hal itu, makanya Pak Andi ini disampaikan tanggung jawab lain dalam menyampaikan pendapat. Menurutku motivasi yang ada di belakangnya, apakah sudah benar untuk menyampaikan kebenaran atau ada motivasi yang tidak benar. Dan disambung lagi motivasinya ya harusnya sesuai dengan kebenaran. Ya termasuk dalam hal-hal sepele seperti itu, membuang sampah,
jangan di sungai. Bersyukur kalau teman-teman ikuti media sosial ada satu kelompok anak muda namanya Pandawara yang giat tuh menyuarakan kebenaran untuk jangan membuang sampah di sungai dan bahkan membersihkan sungai itu sendiri. Dan itu memantik anak-anak muda lainnya dari kalangan apapun, dari agama apapun juga untuk memiliki spirit yang sama untuk menyuarakan kebenaran, yaitu harus menjaga kebersihan, dan itu patut ditiru gitu demo-demo seperti itu. Dan harusnya kita terlebih khusus anak-anak Kristen gitu, peran kita harus ambil tuh bagian hal-hal seperti itu yang mungkin jarang diambil dengan orang lain. Cukuplah orang-orang lain menyuarakan politik, ya it's okay, kita cukup tahu, kita juga kalau mau dukung it's okay gitu ya. Tapi hal-hal yang kecil di sekeliling kita jangan lupakan gitu, supaya tetap seimbang. Ya. Aku izin menambahkan mungkin. Aku izin menambahkan dari Kari tadi, tanggapan Kari. Apa namanya? Jadi kayak setiap pada perkara-perkara kecil supaya Tuhan percayakan perkara-perkara besar juga. Lalu masuk juga di ayat yang ada yang mengatakan gitu, lebih baik teguran yang terang-terangan daripada kasih yang tersembunyi ya Kak ya. Jadinya kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang kecil itu untuk kebaikan bersama juga. Betul. Nah, ini Kak Jerry, silakan. Gimana tadi? Ya, sepakat sih sebenarnya keindonesiaan kita saat ini nih ditunjukkan dengan bagaimana kita ini bebas yang bertanggung jawab, bebas yang artinya selangkah lebih maju dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Artinya apa? Freedom of speech ini tidak hanya di kalangan kita sendiri, tapi ternyata di kalangannya mungkin di luar kita pun sudah menyadari bahwa perlu untuk mengumumkan pendapat gitu loh. Artinya ketika sudah di titik ini, ketika kita justru berdiam diri ya, artinya justru menjadi jangan sampai justru menjadi batu sandungan, kita berdiam diri di tengah yang lain giat untuk mengumumkan, kita justru berdiam. Itu juga tidak baik lah menurut saya. Artinya ya artinya kita harus terus mengolah diri kita untuk terus ya artinya mengikuti perkembangan zaman, tidak terbawa arus, tapi kita terus harus bisa menyesuaikan diri dalam hidup bermasyarakat. Mungkin itu sih Ari dia. Ada satu komentar yang menarik dari Kak Doni Indra Purnomo. Kebebasan berpendapat menurut saya termasuk dalam free will yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Betul sekali. Tinggal kita menggunakan kebebasan itu harus dengan motivasi yang benar, penuh kasih, dan membangun. Nah, sepakat. Nah, membangun itu yang terkadang orang lupakan. Mungkin orang penuh kasih tujuannya, tapi tidak membangun. Ya, asal punya kasih aja gitu. Tapi itu yang nggak bisa dipisahkan gitu. Bagiku kasih, action juga untuk tujuannya memberi dampak yang baik atau membangun ini. Gitu. Gimana menurut teman-teman? Ya. Aku ya, menyuarakan kebenaran itu menurut aku satu panggilan bagi orang Kristen ya. Setelah kita punya motivasi yang baik, kita punya cara mengemukakan dengan baik, dan tujuan kita juga baik. Aku pikir Tuhan akan menolong kita gitu ketika kita menyuarakan suara Dia, terkhusus ya menyuarakan kebenaran yang Tuhan sudah bagikan di dalam firman-Nya, sehingga orang Kristen itu juga punya suara gitu di tengah masyarakat dan didengar. Nah, sekarang ini yang kadang aku agak agak nyesel gitu ya. Gereja itu kadang nggak punya suara di tengah masyarakat Kristen gitu, karena bahkan mereka sembunyi di ujung atau di corner gitu ya. Dan tidak ikut ambil bagian dalam apapun juga. Aku pikir gereja itu punya suara yang harus menyuarakan suara Tuhan, dan itu membangun bangsa dan negara di sekitar di mana gereja itu ada. Jadi jangan cuma sembunyi, cuman kebaktian doang, apa-apa sendiri, eksklusif gitu. Nggak mau nyampur, nggak mau baur dengan masyarakat. Aku pikir itu juga salah satu contoh yang salah ya. Gereja harus mau membaur, harus mau membuka diri juga gitu ya, untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan masyarakat secara lebih nyata. Ya. Menarik sih Bu ya. Berarti gereja ini membawa dampak tidak hanya sebagai gedung yang megah, tapi bisa menjadi bengkel buat setiap orang gitu kan Ibu ya.
Amin, amin. Ya, Kapan ya gereja-gereja kita bisa seperti itu? Semoga. ya. Amin, amin. Ya, kita bawa dalam doa juga nih. Ya, silakan Kak Patricia. Aku sepakat dengan pernyataan Bu Yulia sama Kak Jerry gitu kan. Apalagi tadi tentang Kak Jerry gitu kan. Gereja itu bukan tentang gedungnya tapi kita orangnya gitu. Dan gereja ini perlu seperti ya yang Tuhan, gereja itu kan eklesia ya, konsen yang kita pernah pelajari gitu. Eklesia artinya kan dipanggil keluar gitu. Dimana kita di sini perlu punya peran yang sangat penting gitu dengan sungguh-sungguh untuk ya itu menjadi saksinya Tuhan gitu, menjadi dampak yang baik gitu, yang benar ya terutama seturut dengan apa yang memang berguna bagi sesama gitu, dan dipimpin oleh hikmat Tuhan juga yang pastinya gitu, supaya kita juga tetap di dalam lingkarannya Tuhan gitu dan boleh membawa kebaikan bagi sesama. Terima kasih. Ya, amin. Ya, sayangnya memang gereja sekarang kurang bersuara. Bahkan terjadi keramaian pun cenderung ya kita doakan saja ya. Betul sih doa. Ya, Tapi bagaimana kita bisa ya. membawa dampak itu yang paling penting sih. Anyway, teman-teman, waktu kita terus berjalan dan tentunya waktu kita tidak banyak nih. Tak terasa hampir 1 jam ternyata kita diskusi malam hari ini. Ya, bagaimanapun kita harus akhiri. Nanti takutnya teman-teman di rumah keburu habis kuotanya. Jadi pergi satu-satu. Ya, teman-teman, untuk mengakhiri diskusi kita malam hari ini, bolehlah dari teman-teman berikan closing statement-nya untuk teman-teman di rumah, untuk teman-teman pribadi, dan untuk kita semua. Dari Kak Jerry nih, silahkan beri closing statement, terus Kak Patricia, nanti aku, Bu Yulia terakhir. Silahkan. Kalau saya sih, kebebasan berpendapat itu selain hak, itu juga merupakan kewajiban untuk kita menjaga hak orang lain. Kita harus menghargai bahwa kebebasan itu tidak hanya milik kita, tetapi juga milik semua orang. Dan yang terakhir adalah kebebasan itu harus bertanggung jawab dan harus dilaksanakan dengan kasih dan motivasi yang benar. Dan itu, Kak. Amin. Amin. Silakan Kak Patricia. Dari aku kembali pada topik kita yang terutama itu adalah kebebasan bicara. Di sini adalah harapanku adalah kita bisa bertanggung jawab serta kita boleh dalam tuntunan hikmatnya Tuhan gitu untuk melakukan apapun, kita melakukan apa yang memang Tuhan kehendaki dengan kita menjadi gereja yang dipanggil keluar gitu, berdampak bagi banyak orang dengan kebenaran yang kita sesuai dengan kebenarannya Tuhan, yaitu di Alkitab, dan tidak keluar dari situ, supaya Roh Kudus bisa membawa kita gitu ke dalam ke jalan-jalannya yang benar gitu, dengan mengikuti apa yang ada di Alkitab gitu, tidak di luar Alkitab, seperti itu. Amin. Ya, dariku, teman-teman, kita harus sadar kita punya hak yang sama sebagai orang-orang Kristen untuk menyampaikan pendapat. Tapi mari kita gunakan itu secara bertanggung jawab dan berdampak untuk menciptakan kedamaian, bukan justru menciptakan kerusuhan, apalagi berpihakan kepada satu golongan tertentu. Tapi kita harus benar-benar damai untuk negara kita. Mari kita laksanakan itu. Amin. Silakan Bu Yulia. Ya, ya. Kalau kita mendapatkan hak untuk berbicara, marilah kita berbicara atas nama Tuhan dan berbicara untuk Tuhan dan menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. 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 Thank you banyak. Teman-teman, Kak Patricia, Kak Jerry, dan Ibu Yulia, terima kasih sudah ngobrol banyak malam hari ini. Dan satu komentar terakhir nih, saya bacakan dari Pak Andi. Integritas dalam penyampaian pendapat adalah merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh si pembawa berita. Betul. Sampaikanlah dengan bertanggung jawab. Nah, oke, kita tutup diskusi kita malam hari ini. Minggu depan kita masih jumpa lagi ya dengan topik dan tema yang baru, karena kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan September. Bulan depan kita membahas tentang tema teknologi. Menarik bukan ya? Nah, kita akan diskusikan banyak di minggu-minggu berikutnya di bulan September. Stay tune terus, follow, jangan lupa Sabda Resources teman-teman, supaya nggak ketinggalan live dari Sabda Youth. Jangan lupa nyalakan juga notifikasinya dan sampaikan ke teman-teman kalian semua. Kita tutup dalam doa diskusi kita malam hari ini. Kak Jerry boleh menutup kita dalam doa? Ya, mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu Bapa, kami telah berbicara banyak hal. Kembali Bapa, kami kembali
Tuhan sebagai warga negara Indonesia menjadi warga negara yang bijak yang dengan penuh kasih mengasihi bangsa ini untuk memberikan dampak buat banyak orang. Kami memposrahkan kehidupan kami, setiap kami yang telah mendengarkan, kami yang telah menonton, kami yang telah ikut berdiskusi semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami semua Bapa, hanya di dalam tangan-Mu kami percayakan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. 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 Thank you, Thank you. Thank you teman-teman, Kak Dewi, Kak Patricia, Thank Bu you. Julia. Sampai See you jumpa. next week. Iya. Terima kasih juga, Kak. Bye. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati semuanya.